dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menampakkan rasa cintanya kepada kita dengan memberikan kesempatan kepada kita berada di rumah Allah menjadi tamunya Allah. Kemudian salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, atau tabi'in ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Hadirin sidang jemaah Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran." Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala sebutan yang banyak. Zikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Maknanya banyak ini ada batasan. Jadi zikir itu adalah satu amalan yang tidak memiliki waktu. Kapan saja kita boleh melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut nama Allah saja itu zikir. Atau kita sebut nama Asmaul Husna itu zikir. Ar-Rahmanur Rahim, Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaimin, Alimul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Malikul Musawwirul Qahharul Ar-Razzaqul Fattahul Alimul Qadir, Alimul Qadir sampai kepada habis. Itu juga zikir. Kemudian apa lagi zikir? Selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini zikir. Allah suruh kita untuk banyak-banyakkan hal itu. Dan hadirin, zikir yang terbaik adalah al-zikri qiraatul Quran, baca Al-Quran. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah lanjutkan dalam surah As-Sabi'un kata wasilah dan bertasbihlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang. Kata ulama, sayyidul awqat huwa waqtul 'asr wal fajr. Merupakan tuan bagi segala waktu itu adalah waktu asar dan saat subuh. Oleh karena itu Allah berfirman, Rasulullah sabda, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Bergonta-ganti pada kamu itu malaikat yang menjaga siang dan malaikat yang menjaga malam. Summa taqula fi waqtil 'asr wal fajr. Kemudian mereka bertemu di waktu asar dan fajar. Kemudian hadirin mulia, apabila mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada malaikat, wahai hamba, wahai malaikat, kaifa wajadna ibadi, wajadtum ibadi. Bagaimana kamu mendapati hamba-hamba? Maka mereka akan berkata ketika kita didapati oleh malaikat dalam keadaan sholat atau dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berkata kepada Allah, ya Allah, wajadnahu musallun wa taraknahu musallun. Wahai Allah, kami dapati mereka ketika mereka sedang sholat dan kami pulang meninggalkan mereka ketika mereka dalam keadaan sholat. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaga dua waktu ini dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dianggaplah dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari, satu malam 24 jam. Maka untuk itu kita jaga zikir di dua waktu ini insyaallah. Jadi mulia agar Allah Subhanahu wa taala menghitung kita kepada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian khusus pada waktu subuh ini ada tiga suara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua suara daripada manusia, satu suara daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa itu suara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu subuh ini? Yang pertama adalah qiraatul Quran, baca Quran. Sehingga Allah katakan Al-Quran al-Fajri, inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Dan salat subuh dengan membaca Al-Quran pada waktu itu. Salat subuh dengan membaca Al-Quran pada waktu itu adalah hal yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Al-Quran di waktu subuh sangat disaksikan oleh Allah. Dan kebiasaan orang terdahulu apabila masuk seperti malam yang terakhir, maka mereka menjadikan mata mereka terbelalak untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dikatakan bahwa di dunia lebih bersungguh-sungguh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dalam membaca Al-Quran apabila datang seperti malam terakhir. Kenapa? Karena beliau merasakan bahwa bacaan yang dibacakan itu disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi ulama ketika mereka menghafal Al-Quran, mereka mempersaksikan bacaan mereka di sepertiga malam terakhir. Maknanya apa? Sebelum sekolah sama guru sendiri, sekolah sama Allah dulu. Hadirin kalau tersebut, sehingga amalan mereka yang terdahulu sangat dikokohkan oleh Allah. Kenapa? Sebelum mereka menyetorkan kepada makhluk hafalan mereka, mereka sudah setorkan hafalan mereka dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah, faedah dari baca Quran ini bukan di waktu ini saja, bahkan di waktu yang lain. Rasulullah katakan, "Man qara'a min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, maka baginya satu pahala.
Baca Al-Quran yang 10 satu pahala itu yang mana? Dan diberikan kepadanya 10 kali lipat ganda. Yang mana? Yang apabila dia membacanya tanpa wudu, tanpa suci. Kalau dia baca dalam keadaan suci dulu, maka pahala sama seperti 50 kali dibandingkan dengan tanpa wudu. Kalau dia baca dalam keadaan berdiri waktu sholat, maka Allah SWT berikan pahala seperti dia 100 kali baca Al-Quran di luar sholat. Ini kelebihan orang baca Quran. Maka kalau panjang-panjang imam baca sholat baca Quran, kita dengar saja, pahala kita dengar itu 10, bukan 1. Pahala yang dengar itu 10. Kalau di luar sholat 1 pahala. Mendengarkan baca Al-Quran itu pahala. Hadirin dari Allah, dikatakan bahwa bukan pahalanya itu pada ayat Quran, bukan pada surah Al-Quran, bahkan pada setiap huruf Al-Quran. Al-Fatihah berapa huruf? Dari Bismillah 155. Nah itu 165. Satu kali baca Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala beri pahala kepada kita 15.500 pada waktu sholat. Dan dibalas di mana? Tidak bisa dibalas di dunia. Kalau kita banyak-banyak baca Quran, maka sebenarnya kita orang kaya. Malam yattaqan bil Quran, falaysa minni. Barang siapa yang tidak mampu melakukan Al-Quran, maka bukan dari golongan aku. Maka mesti diindahkan Al-Quran bacanya. Tapi ada ulama menerjemahkan yattaqan dengan makna ghina. Barang siapa yang tidak bisa jadi kaya dengan Al-Quran, tidak merasa kaya dengan Al-Quran, tidak merasa kaya dengan Al-Quran. Paham ini? Sehingga dia mencari jalan lain untuk mencari rezeki dia. Maka bukan dari golongan Nabi. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, mencari sesuatu yang lebih utama. Barang siapa yang menyangka bahwa mencari asbab dunia itu lebih utama daripada mencari Al-Quran, maka sungguh dia telah menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran. Maka kita jaga Al-Quran, insyaallah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini syaitan telah menjadikan kita dikelabui dengan waktu kita habis bukan untuk Al-Quran. Banyak kita berinteraksi dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita gunakan untuk HP, kemudian angkat kita baca grup yang nggak jelas, A, B, C, D, kita isi status, ya kan, di dalam grup-grup tersebut. Hadirin mulia, saya tanya, apa berpahala? Kalau sekedar lihat saja, nggak ada pahala. Manfaatnya, kita dapat ilmu. Apa itu manfaatnya? Tidak. Status dibaca, ya. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan informasi saja. Kemudian apakah informasi itu bisa bermanfaat bagi diri kita atau berpahala untuk kita? Kita sampaikan informasi itu ke orang lain. Kalau sekiranya informasi itu adalah yang hak, berpahala. Tapi hadirin mulia, sekian banyak informasi yang sampai, informasinya itu memanaskan keadaan. Ya, betul. Kita fokus dulu. Kita masih cerita lagi, walaupun informasi itu ada berkaitan dengan agama. Kalau kita masukkan itu, tetap sama saja seperti kita menyebabkan COVID. Tarakna munkara bihijri, kami meninggalkan kemungkaran itu dengan meninggalkan bicara tentang hal itu. Sahabat Nabi SAW, kenapa kemungkaran tidak ada di zaman Nabi? Karena sahabat Nabi tidak cerita tentang kemungkaran. Ada nggak kabar di zaman itu? Ada. Ada nggak perjudian di zaman itu? Ada. Berlaku pada sahabat. Ada nggak perzinahan di zaman itu? Ada. Tetapi hadirin yang baca subhanallah, walaupun kabar berlaku, tapi tidak dikabarkan, tidak disebutkan. Fulan berzina, fulan melakukan hal ini, fulan melakukan hal ini. Perbuatan kemungkaran itu tidak dikabarkan di zaman itu. Hari ini hadirin ya, satu orang khusus untuk mengkabarkan kemungkaran itu. Kita mulai baca. Bacanya kira-kira pahala enggak? Enggak paham. Sama seperti menyimpan riba. Apalagi sebut nama. Tak sebut nama A, Y misalnya gitu kan. Di dalam huruf AI, berinisial AI. Habis itu AI itu ya. Kita nggak tahu di sini. Yang tahu itu di tempat yang ada
kejadian itu. Tapi itu pelan-pelan sampai kita juga kita baca, kita dengar, kita mendapatkan dosa yang sama seperti yang menulis. Saya tanya, apakah berakhir narkoba? Tidak berakhir, karena setiap hari kita narkoba. Akhirnya anak-anak ingin tahu apa itu narkoba. Coba diamkan dulu kita. Banyak-banyakkan kita tentang Allah, banyak-banyakkan kita tentang sholat, banyak-banyakkan kita tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebarnya di sekitar manusia. Itu ma'ruf. Jangan dibayangkan dengan hal yang lain. Yang menyebar di sekitar manusia Allah, Rasulullah, amal-amal yang menyebabkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin dari Allah Subhanahu Wa Taala, orang mesti mencari itu. Kan? Dulu hadirin mulia kita cincin. Orang sih kita cincin, saya pernah juga. Kata orang katanya giat begini, katanya giat baca itu ada semua. Saya nggak cari, tapi kemarin seorang baca dikasih, itu giat dikasih. Ujungnya apa manfaatnya? Kayak apa manfaatnya? Kayak orang. Manfaatnya usah ini dingin bisa. Buat mati kalau ditahan, insya Allah manfaat. Beginilah, itulah. Akhirnya apa? Seperti yang kita tahu apa namanya watak kita berubah kegiatan. Terikuti dengan apa yang cek orang. Ada pula manfaat. La ilaha illallah. Habis cerita itu cerita yang mudarat sekarang. Yang mudarat, ya, mudarat. Kita boleh menyebarkannya. Semoga Allah selamatkan kita dari itu. Amin. Dari ini cerita tentang Allah Rasul. Kemudian nanti mulia yang kedua, suara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di waktu ini adalah istighfar. Jadi istighfar ini nggak merugikan. Orang yang istighfar itu waktunya saja diambil. Tapi setiap kali istighfar, setiap kali itu ada janji Allah. Kata Rasulullah, kata Allah, yusiris sama alaikum midrar. Allah akan turunkan hujan bercurah. Wa yumdikum bi amwal wa banin. Dan Allah akan banyakkan untuk dia harta dan anak-anak. Totalitas secara langsung kalau kita diberikan harta, diberikan anak-anak, maknanya Pak istri pun dikasih juga. Satu orang syekh namanya Syekh Astagfirullah. Hakim Astagfirullah namanya. Enggak kenal dengan nama yang lain. Namanya Hakim Astagfirullah. Kenapa dikatakan dengan Hakim Astagfirullah? Saya jumpa di Afrika Selatan ketika beliau meninggal dunia. Beliau dinamakan dengan Hakim Astagfirullah karena enggak punya amalan yang lebih banyak dibandingkan istighfar. Kalau kita duduk sama dia, dulunya istighfar aja astagfirullah. Nah. Beliau hadirin mulia menikah di India, punya banyak anak di India, meninggal istrinya pertama pindah ke Kanada, meninggal istrinya yang kedua pindah ke Brazil, akhir ke Afrika Selatan. Ingat, umur sudah 90 lebih. Saya ketemu itu, kami dapat manfaat dari beliau. Manfaat apa? Manfaat mengusungkan jenazah beliau menuju ke liang lahat. Waktu beliau sampai hadirin Allah SWT, ada satu orang anak perempuan sakit dari mulai balik sampai umur 19. Ibunya datang kepada Syekh tadi. Syekh, tolong bacakan ayat ini untuk dirajam agar diberikan kepada anak saya sakit sudah bertahun-tahun. Syekh baca. Apa dia baca? Astagfirullah. Bukan baca macam saya, panjang kali rupanya. Kemudian baca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, habis Al-Baqarah, Al-Imran, habis itu Al-An'am, habis itu baca lagi surat yang lain-lainnya kan baru diurut-urutkan. Beliau baca istighfar aja. Astagfirullah. Enggak pun berkali-kali istighfar yang sudah banyak kali sudah dibacakan oleh beliau, diucapkannya, dibacakannya ke air. Kasihkan ke air. Sembuh total. Penyakit yang dari mulai dewasa dia dapat sampai kepada umur 19 tahun, bertahun-tahun ada obatnya di mana-mana, obatnya ada pada istighfar yang dibacakan oleh Syekh Hakim Astagfirullah. Mama bilang, Tuhan saya sudah meniatkan kalau anak saya sembuh asbab laki-laki, maka saya nikahkan dia dengan dia. Tunggu dari berapa bulan?
90 tahun lebih. Anaknya ada di India, Kanada, Brazil. Yang keempat tadi, yang terakhir. Subhanallah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menikah dengan syekh yang perempuan. Perempuan itu bilang kalau dari kakak ada di situ dia Afrika itu ada satu orang yang pelajar dan dia bawa anaknya, dia bawa istrinya kan. Jadi istrinya kelas satu bawah karena teringat gembira sekali dia dapat syekh Hakim Astagfirullah itu gembira. Kalau hari ini orang dapat istri suami tua, Syekh kita enggak kesangkaan dia istri muda enggak. Kita dapat istri muda bangga. Ya enggak terkesan, biasa aja. Tapi ini perempuan kenapa? Dia pikir orang tua sudah nonton. Bahasa gitu. Nonton itu apa ya? Mas mulai coba apa lagi? 90 tahun. Dia bilang apa? Kata dia. Dari malam pertama sampai malam ini. Malam 7. Itu setiap pagi kita tahu ini bukan setiap kaki. Semalam itu besar. Apa orangnya? Istighfar. Nggak ada yang lain. Kau cari lagi. Masya Allah, Subhanahu wa taala, memang Allah menghendaki dia akan lagi sana. Jadi waktu asar, setelah sholat asar beliau wafat. Sedang dulu. Kami pun menyelesaikan jenazah beliau. Badan agak besar sedikit sudah beda. Kalau dihitung beratnya itu berat. Tapi ketika kami angkat dulu kerenda itu tak itu menjadi Afrika Selatan kalau laki-laki itu. Waktu diangkat, macam ada orang. Jadi orang bilang kalau jenazah itu berat karena dosa bisa jadi. Tapi ini yang kita berulang ada. Kenapa? Cuma bawa apa? Menjadi kerenda tok aja. Sampai ke Latvia. Orang akan keberatan. Tapi maksudnya mereka ini ya karena kita tahu dia orang yang memiliki utama, maka kita gak begini. Ngomongnya sampai ke banyak orang megang benda itu. Gara-gara apa? Ya udah itu Allah banyak harta. Di mana-mana harta tersebar di seluruh dunia. Dan anak istrinya di mana-mana juga. Tapi dia meninggal itu tidak. Jadi dalam Allah Subhanahu wa taala, problem apapun istighfar selesai. Man lazim istighfar ja'ala Allah wa kulli dzikrin makhraja. Barang siapa yang biasakan diri dengan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dirinya dari kesempitan. Wa min kulli hammin faraja. Dan Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia daripada kesedihan hatinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan kepada rezeki dan jalan yang tidak sengaja. Ini dua istighfar. Baca Quran, kemudian istighfar. Dan yang ketiga di dunia suara pokok ayam, suatu siap. Yang lo bikin ada artinya. Dalam kita disebutkan ayyuhal ghafilun qulullah, wahai orang-orang yang lalai, ingatlah kamu kepada Allah. Maknanya apa? Ayam tadi dinilai tinggi oleh Allah karena dia dapat. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, "Idza sami'tum siyahad fas'alullaha min fadlihi." Bila kamu mendengar suara ayam berkokok, maka minta oleh kamu akan keutamaan yang Allah miliki. Ya kan? Fa innahu yanzurul malaikah, karena sesungguhnya dia melihat malaikat. Setiap kali dia berkokok itu mengundang malaikat datang. Bayangkan itu kata-kata yang keluar daripada seekor ayam yang kita sendiri nggak tahu artinya, ya kan? Kecuali kasih ulama tahu, ya ayyuhal ghafilun, wahai orang yang lalai, udhkurullah, ingatlah kamu kepada Allah. Itu kata-kata. Kalimat dakwah sangat disukai oleh Allah, sangat disukai oleh Allah.
Sehingga mengundang malaikat Allah SWT itu dari apa? Dari ayat. Macam mana kalau kalimat dakwah itu dari mulut kita? Hanya kita datang, kita pergi ke masjid. Kata Rasulullah SAW, tidak ada orang mengucapkan kalimat dakwah, mengajak orang untuk datang kepada Allah. Maka setiap katanya itu berfaedah seperti ibadah 1 tahun yang diterima oleh Allah SWT. Kita datang ke masjid jalan, kemudian kita ke pinggir jalan, kita jumpa satu orang. Kita bilang, nah, ayo kita pergi ke masjid. 6 kata. Kalau bahasa Indonesia. Maka 6 kata tadi yang kemudian. Nah, ayo kita pergi ke masjid. Nggak tanya apa nih fadilah? Nggak tahu fadilah, cuma itu aja. Maka kemudian 6 kata itu lebih utama daripada ibadah sunnah yang diterima oleh Allah SWT selama 6 tahun. Pakai lagi embel-embel lain, Masya Allah. Kalau kita pakai embel-embel, maksudnya kita kasih utamanya. Kalau kamu ke masjid begini, makin banyak perkataan, makin banyak pahala. Ibadah sunnah yang bertahun-tahun diterima oleh Allah SWT gara-gara ngajak dia. Waman asal qaula mimman ta'ala. Dan siapakah yang perkataan yang lebih baik dibandingkan orang yang dakwah manusia kepada Allah SWT? Tidak ada. Agama terjaga apabila ada wajib. Maka untuk itu hadirin dari Allah SWT, kita niat insyaallah. Jadi kan dakwah ini maksudnya juga. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, 3 hari jemaah berada di sini, Masya Allah. Itulah yang sedang diamalkan, dipraktekkan. Datang dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong, dari toko ke toko, dari kedai ke kedai, dari orang ke orang, untuk ajak mereka datang kepada Allah SWT. Urusannya mereka datang ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Pahala dapat dakwah itu orang datang tidak datang, tetap Allah memberikan pahala apa yang disampaikan. Enggak rugi orang doa dakwah. Kalau tidak, Nabi SAW ketika sedih, ya kan? Ketika sedih atas kewafatan pamannya siapa? Abu Thalib. Ya kan? Nabi SAW sedih. Kemudian Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Nabi hari-hari dakwah pamannya tadi. Dakwah Abu Jahal, dakwah Abu Lahab. Kesedihan Nabi ketika wafatnya Abu Thalib. Kata Allah, sesungguhnya kamu bukan berikan petunjuk. Bukan hidayah kamu beri petunjuk. Walakinallah, ada seorang yang mencintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk bagi siapa yang cintai. Jadi kita cuma menyampaikan saja. Sedangkan urusan hidayah Allah ya. Jadi untuk itu hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, praktek inilah yang dibuat selama 3 hari. Maka kami berterima kasih banyak terhadap bapak-bapak sekalian yang ada di komplek BPD ini yang telah memberikan tempat untuk kami dan memberikan kesempatan untuk kami berada di sini. Semoga ianya menjadi faedah besar pada seluruh masyarakat komplek BPD ini dan seluruh orang-orang yang ada di Banda Aceh dan seluruh manusia yang ada di semua. Nampaknya terjaga di sini, tapi sebenarnya kesannya tidak seluruh. Karena kerja kita ketika kita masuk untuk seluruh alat, sedikit kita menambah, sepertinya kita sedikit memberikan manfaat kepada agama Allah SWT. Tapi kesana seluruh. Untuk ulama yang melihat usaha dakwah ini, amal dakwah ini sama seperti air lautan yang istimai. Usaha dakwah yang istimai ini sama seperti air laut. Air lautan. Kalau kita tambah dengan satu gayung, kita ambil air dari bak, kemudian kita taruh ke atas air lautan. Air lautan bertambah nggak? Nampak nggak bertambah? Nggak nampak. Satu gayung kita tambahkan ke air satu. Tidak bertambah. Bertambah nggak? Bertambah. Cuma nggak nampak. Sekarang bertambah hanya di laut sini aja apa seluruh lautan? Seluruhnya. Seluruh lautan. Seluruh lautan dapat tambahan satu gayung air biasa. Sedikit, tapi kesannya seluruh alam. Itulah dapat. Kita buat 3 hari di sini, kemudian pindah di masjid yang lain, sedikit, tapi kesannya seluruh alam. Sehingga dia, kalau ada orang dapat hidayah di Amerika, di Finlandia, mungkin itu bahagian daripada amal kecil yang kita buat di sini. Tapi kita mesti usahakan di dunia terus bersama dengan jemaah. Karena kalau kita lepas dari jemaah untuk mendapatkan pahala yang besar tadi tidak sempurna. Maka
hadirin mulia, mengajak kepada bapak sekalian yang tinggal di sini ada kesempatan insyaallah untuk itikaf di masjid yang lain. Kemudian kami mohon kemaafan selama beberapa hari di sini ada kesalahan mungkin dari percakapan, dari tingkah laku, ya kan? Dari kebiasaan. Kemudian mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan dari sini, maka kami mohonkan kemaafan dari Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memilih kita dalam usaha kenabian ini sampai kepada akhir hayat. Amin. Untuk Allah kita berdoa, subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.